Tapi Iya, gimana kayak nih gitu. teman-teman? Tapi gimana nih teman-teman? Kira-kira udah pada available kan nih sekarang udah bisa kan ya untuk live? Iya. Udah aman, aman, aman. Oke, kalau udah aman. Oke, sebelum jump to the question, mungkin aku mau tanya dulu nih, kayak Kak Cisti dan Tere ini kan udah lama nih di dunia investasi. Kira-kira gimana sih pengalaman kalian di investasi di pasar modal? Coba dong bagi-bagi sharing pengalamannya. Oke, siapa dulu? Tere dulu. Tere dulu mungkin. Boleh, Oh ya, siapa aja terserah. Oke. lanjutin panjang ya, mungkin dipersingkat aja kali ya. Boleh. Pengalaman kalau aku sih tim Coronials ya. Gimana Aku tuh? termasuk masuk di pasar saham di waktu itu pas market crash ya, puji Tuhan ya. Oke. Jadi ya sempat ngalamin yang beli apapun naik. Tapi sekarang ya ya diuji lagi ya kita ya, karena bener-bener sekarang market itu kita nggak bisa cuma lihat dari udah bukan sentimen-sentimen doang, ikut-ikutan doang ya, tapi kita bener-bener lihat momentumnya, lebih banyak ke bottoms up-nya daripada sekarang ngikutin yang lagi hype apa gitu sih. Oke. Baik. Kalau misalnya Kak Cisti gimana nih Kak? Kak Cisti kan udah berapa lama nih ya di dunia investasi nih? Ini senior nih guys, Kak Cisti. Kalau aku sih, kalau boleh sharing ya teman-teman, kalau aku memang sebenarnya kenal pasar modal itu dari kuliah. Itu di kisaran tahun 2013-an lah. Jadi sebenarnya udah lebih dulu mulai dibandingkan teman-teman yang Coronials tadi, angkatannya Tere gitu ya. Oke. Tapi aku pun juga mulai investasi nggak yang sehoki itu. Jadi awal-awal mulai investasi juga pasti ada apa ya, ada loss-nya gitu. Bahkan aku loss di salah satu saham yang dulu memang belum bisa analisa ya. Jadi melakukan analisanya tuh hanya karena tahu sahamnya itu apa dan kebetulan juga pakai produknya, karena yang aku punya waktu itu saham pertama kali adalah saham di consumer goods, yang well known company juga, tapi justru aku kurang hoki di saham itu gitu. Jadi kalau dibilang pengalamannya sih, dari pengalaman yang buruk-buruk pun juga aku udah ada gitu ya, sampai pengalaman yang sampai pengalaman yang akhirnya berbuah manis pun juga ada, tapi itu pun juga perjalanannya juga cukup panjang teman-teman. Jadi ada proses yang dilewatin sampai akhirnya bisa serius, terus bisa melakukan analisa gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau aku tarik dari dua jawaban teman-teman cantik kita ini, nggak mungkin selalu cuan, nggak mungkin selalu loss, tapi harus menikmati prosesnya, intinya kayak gitu ya. Oke, dan banyak belajar sih. Ini aku masih belajar ya teman-teman, belajar sama mereka berdua ini. Oke, nah mungkin pertanyaan pertama nih, aku pengen tahu gimana sih sebenarnya kinerja IHSG dan potensinya kira-kira sampai akhir tahun ini tuh akan seperti apa? Boleh silahkan kakak-kakak cantik. Boleh Kak Cisti dulu, boleh Kak Cisti gantian. Oke, kalau aku ditanya lihat kinerja IHSG, mungkin kita lihat kinerja IHSG tahun lalu dulu kali ya, Min ya. Boleh. Jadi di sini kalau aku sedikit flashback ya, teman-teman ya. Di tahun 2023 kita bisa bilang IHSG kita itu sebenarnya cukup solid ya kinerjanya ya. Cukup positif lah gitu. Karena masih tumbuh 6%, 6,1% secara year to date. Dan memang kalau kita lihat juga IHSG kita tuh bahkan peringkat kedua di ASEAN, peringkat ketujuh juga di Asia Pasifik gitu ya. Artinya kan sebenarnya IHSG kita performanya tuh positif di tahun 2023. Tapi kalau kita bicara sampai dengan hari ini gitu ya, dari awal tahun, aku sih lihatnya sebenarnya IHSG konsolidasi sih, Min. Jadi sebenarnya harganya juga nggak kemana-mana gitu IHSG-nya. Lebih ke sideways aja gitu. Dan kalau aku lihat di sini juga, memang di sini aku lihat ada tren yang sekarang ini jadi support cukup kuatnya. Jadi kalau aku lihat di teknikal, ini aku lihat pergerakannya IHSG itu masih kuat di atas MA20. Itu di kisaran level 7277, which means good ya. Jadi artinya kalau misalnya udah mulai breakdown level support itu mungkin baru udah mulai masuk ke tren koreksinya gitu ya. Selama as long as masih di atas MA20 harusnya sih masih cukup positif gitu ya. Ditambah lagi
kalau kita lihat pergerakannya di 2024, ini kan sebenarnya ada banyak faktor juga yang mempengaruhi kinerjanya IHSG ya. Iya. Yang pertama tentu ini tahun politik gitu ya. Iya. Pasti kan pemilu juga akan mempengaruhi pergerakan IHSG. Tapi so far kalau kita lihat dari pemilu sendiri kan sebenarnya cukup kondusif ya. Yang kemarin dikhawatirkan oleh investor sehingga investor sempat wait and see, itu kan adanya kekhawatiran pemilu itu berjalan 2 putaran lah, atau kondisinya itu kurang kondusif lah. Tapi kan ternyata sampai saat ini gitu ya, kondisinya itu kan sangat kondusif, sehingga kan sampai saat ini harusnya bisa jadi tren yang positif. Nah yang kedua, tidak hanya dari pemilu aja, kita juga pasti lihat dari tren globalnya ya, dimana tren globalnya itu ada potensi untuk penurunan suku bunga The Fed itu sendiri ya, walaupun mungkin mungkin narasinya nggak akan secepat itu The Fed nurunin suku bunga, karena kemarin inflasinya itu masih di 3%-an juga ya. Artinya masih cukup jauh dari targetnya US sendiri ya, di 2%-an. Tapi di sini kan ada potensi kalau misalnya The Fed-nya tuh udah mulai dovish, artinya kan ada possibility untuk BI turunin mereka punya rate ya, atau BI rate itu juga bisa mengikuti ya setelah The Fed-nya itu mulai dovish gitu. Jadi aku lihat sih so far untuk pergerakannya IHSG harusnya masih positif di 2024 ya. Kalau Terry gimana? Nah, kalau Terry gimana nih? Ada ini lain nggak? Oke, kalau aku mungkin sama ya kayak Cisti ya, overallnya pastinya ya tone-nya udah dovish, cuman mungkin aku lihat dari kemarin ini kan dari pemilu ini which is end up di 1 putaran ya, which is yang kita semua juga harapkan. Terus ya sentimennya mungkin untuk kuartal 1 ini yang lebih menarik itu dari dividen ya, karena kan belakangan ini udah mulai rilis nih laporan keuangan akhir 2023. Nah, kenapa ini? Karena ini yang akan menentukan seberapa besar sih orang lagi ancang-ancang saham-saham apa nih yang bisa membagikan dividen yang cukup menarik ya. Yang cukup menarik. Kita bisa lebih spill ya saham-saham apa aja. Terus potensi pelemahan rupiah itu juga masih ada. Karena tadi meskipun The Fed itu udah dovish, tapi ini terlihatnya karena inflasi di US itu masih belum terlalu turun banget ya. Jadi emang masih ditahan. Jadi dengan potensinya penurunan suku bunga yang lebih lambat dari ekspektasi, itu bisa jadi ada potensi pelemahan rupiah. Kemarin kalau dari makroekonomis kita, Pak Farul itu bisa sampai 16.200. Jadi ya emang untuk rupiah ini ya kita bisa manfaatkan ya. Kita bisa manfaatkan mungkin lebih lirik ke instrumen investasi, ada yang obligasi yang berbasis US dollar, ada kita bisa diversifikasi ke sana, atau enggak kita juga bisa lihat saham-saham yang exposure ke ekspornya yang diuntungkan dengan pelemahan rupiah dan penguatan US dollar gitu. Terus kalau aku tambahin lagi mungkin ini juga menjelang Lebaran. Biasa kalau itu kan emang akan ngikut sepi ya kalau Lebaran ini. Jadi mungkin kalau aku lihatnya untuk sebulan 2 bulan ke depan itu mungkin lebih ke trading jangka pendek dulu. Nanti mulai Lebaran baru aku ngelihatnya market itu akan lebih bisa dibilang bullish lah, karena juga sekarang IHSG cukup di 7.300 itu juga cukup angka yang udah mendekati resistance ya. Jadi aku melihat untuk momentum sebulan 2 bulan ke depan itu lebih menarik untuk trading jangka pendek dulu gitu. Oke, nah kalau gitu nih mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman, terus sektor apa dong yang mesti dilihat? Sektor apa yang mesti kita pantengin nih, kayak kita liatin gitu. Kira-kira apa nih kalau dari teman-teman? Dari siapa? Oke, dari Cisti boleh. Oke. Kalau dari aku sih lihatnya karena tahun politik ya, secara historical juga tahun politik itu biasanya yang perform itu sektor consumer. Walaupun nggak selalu ya, kayak misalnya kalau kita bicara di tahun politik waktu awal-awal Jokowi tahun 2014 ya, itu Jokowi itu programnya itu pembangunan infrastruktur. Nah biasanya yang
biasanya yang perform ya sektor-sektor konstruksi infrastruktur lah gitu ya. Nah kalau saat ini kan kita bicara skenario-nya beda ya, tentunya dengan paslon-paslon yang programnya juga beda gitu. Nah kalau aku lihat di sini sektor yang perform di tahun pemilu ini lebih ke consumer good. Dan kalau consumer good sendiri itu kan emiten-emitennya juga cukup beda-beda ya, beragam ya gitu, karakternya juga beda-beda. Ada yang consumer good primer, sekunder gitu ya. Yang tentunya yang perform itu aku melihatnya adalah yang consumer primer dulu gitu. Karena kalau kita lihat di sini itu juga kalau kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan dari penurunan cost of production-nya ya, jadi ada potensi penurunan dari biaya produksi yang tentunya nanti juga bisa meningkatkan dari sisi marginnya itu sendiri. Jadi kalau untuk emiten consumer mungkin teman-teman bisa cermati gitu. Kemudian untuk sektor menarik lainnya, tadi pertanyaannya Yasmin kan di tahun 2024 ya. Ya, jadi kalau sampai akhir tahun, aku sih lihatnya sektor metal mining juga masih potensial dan masih menarik untuk dicermati oleh teman-teman. Karena kalau kita lihat ini, kita juga udah mulai lihat kalau ekonomi global itu kan udah mulai recovery juga ya, China gitu ya. Dan kalau kita lihat ke depannya juga fokusnya pemerintah dalam negeri sendiri itu kan hilirisasi ya. Hilirisasi terutama di sektor-sektor pertambangan gitu. Jadi saya sih lihatnya aku lihatnya kaku banget ya. Nggak apa dong. Jadi aku sih lihatnya memang menarik gitulah dicermati, terdorong dari beberapa katalis-katalis juga. Di antaranya kan ada tax holiday gitu, kemudian ada insentif untuk kreditur yang menyalurkan kredit di sektor green energy gitu ya, itu juga katalis-katalis pendorongnya gitu. Jadi sektor metal mining itu juga mungkin boleh teman-teman pertimbangkan lah. Oke, bisa di-spill nggak Kak Cisti, mungkin kayak nama-nama sahamnya tuh apa aja kira-kira yang dari Kak Cisti bisa rekomenin ke teman-teman di sini? Oke. Untuk emitennya mungkin ini disclaimer ya teman-teman ya. Jadi lagi-lagi keputusan investasi balik kepada teman-teman selaku investor itu sendiri ya. Setuju. Jadi kalau untuk emitennya sendiri, untuk consumer good, aku sih masih ngelihat MYOR itu menarik untuk dipertimbangin teman-teman. Karena kalau kita sedikit lihat dari kinerjanya di tahun lalu ya, di full year 2023 kemarin ya, MYOR itu kita bisa lihat profitnya itu juga naiknya cukup signifikan gitu. Dimana net profitnya itu masih tumbuh 68% secara year on year. Kemudian juga EBITDA-nya juga naiknya juga cukup signifikan ya, double digit di 33% year on year. Dan dari rasio profitabilitas ya, kita lihat ROE-nya itu juga cukup besar di 20%-an. Jadi menarik untuk teman-teman yang lebih kepada investing gitu secara long term gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang metal mining, karena tadi aku mention sektornya, mungkin teman-teman juga bisa coba perhatikan saham MDKA lah ya teman-teman ya. Gitu. Tapi lagi-lagi disclaimer ya teman-teman ya. Ini disclaimer ya teman-teman, balik lagi ke kalian masing-masing ya, karena kan semuanya pasti ada untuk resiko semua juga dari teman-teman sendiri gitu. Nah kalau misalnya untuk dari Tere gimana nih? Kita pengen dengar dari Tere. Kalau untuk Tere, sektor apa yang menarik di tahun 2024 ini dan nama emitennya apa mungkin? Kalau aku lihatnya, aku juga setuju sama Cisti. Tadi consumer cukup menarik ya. MYOR resultnya juga baru keluar, itu juga bagus banget ya. Terus aku suka sektor properti nih, karena aku melihat mungkin itu awalnya kita bilang setelah commodity boom itu property boom. Nah, tapi setelah itu kan ada overhang di mana pemilu ini banyak yang ambil posisi wait and see nih. Untuk kita kalau lihat dari pre-sales-nya nih, kita lihat Big Four developer. Nah, itu terus meningkat kan ya. Apalagi salah satunya nih yang dia itu banyak joint venture dan dia itu banyak banget project di Kalimantan, di Sumatera, banyak banget nih. Mungkin teman-teman udah bisa mulai tebak nih di komen apa tuh. Apa tuh kira-kira? Kalau yang benar tebaknya dapat apa tuh? Dapat emot ya? Boleh ikutan tebak? Ya, jadi pre-sales-nya itu udah
Jadi pre-salesnya itu udah all time high, itu udah all time high di 11,2 triliun. Terus aku ngelihatnya juga dia itu main di segmen yang middle low, dan itu emang segmen yang dibandingkan yang segmen yang high itu adalah yang biasanya kalau udah lagi launching ada satu kawasan yang launching itu langsung diserbu gitu. Wah, udah KTR. Udah ada banyak yang ini nih. Ya, dan kalau kita lihat yang nebak-nebak. Dan kalau kita lihat dari kinerjanya, emang kalau kita lihat dari 3 tahun terakhir, itu dari segi manajemennya itu cukup konsisten ya. Mereka ngeset target marketing salesnya di berapa, dan mereka selalu capai 105-125% dari targetnya mereka. Dan manajemen menargetkan sekian, dan juga pipeline-nya jelas nih. Ada pipeline yang mendukung nih targetnya untuk tercapai. Itu yang aku lihat sih. Jadi sekarang mungkin properti yang kita lihat sekarang yang jalan itu panikan. Mungkin yang lainnya itu agak lambat. Mungkin overhang. Ya, selain bunga yang belum turun, ya kita lihat nanti untuk marketing salesnya, nanti suku bunga tergantung. Ini aku lihatnya momentum sih. Bisa jadi nanti untuk ketika suku bunga turun, orang mulai yakin lagi nih untuk cost of fund-nya udah bisa turun, nanti kreditnya udah turun. Nah, nanti aku lihat sektor ini jadi yang sektor yang laggard yang sekarang menarik nih untuk mengumpulin gitu. Oke, nah kira-kira nih teman-teman udah mendengar dari jawaban dari Kak Cici dan Tere, udah pada punya belum nih emiten-emiten tersebut gitu ya. Nah, oke nih, Kak Cici sama Tere, banyak orang yang berinvestasi tuh menghadapi berbagai macam kayak obstacle lah. Nah, itu gimana sih caranya menyikapi obstacle tersebut? Ada tips nggak gimana caranya bagi teman-teman mungkin yang baru mau berinvestasi itu mungkin nggak, biar ada gambaran gitu. Ayo, silakan Tere dulu, boleh Tere dulu. Untuk berinvestasi, mungkin obstacle-nya apa ya? Kalian biasa apa, Cis? Kalau sendiri mungkin obstacle-nya kurang disiplin ya, yang harusnya take profit harusnya cut loss, nggak cut loss. Iya, atau mungkin dalam pemilihannya terlalu FOMO gitu misalnya kan. Nah, itu gimana kira-kira? Dikejar ya biasa ya. Terus yang udah turun, yang tadinya yakin malah jadi goyah keyakinannya. Nah, gimana tuh kira-kira tipsnya tuh, Ter? Berarti ini lebih ke psikologi tradingnya sama psikologi investasi. Jadi menurut aku tahu jelas yang mana yang porto invest, yang mana yang porto trading. Jadi kalau porto pas turun ini kesempatan, tapi pas untuk porto trading pas turun itu harus disiplin cut loss. Itu yang pertama. Terus mungkin tips aja deh untuk yang mungkin dari aku. Kalau untuk yang trading mungkin yang berguna di aku itu pasang stop loss. Gitu ya. Banyak loss juga pasang mau sell di berapa gitu. Jadi karena kalau apalagi untuk teman-teman yang kurang waktunya nggak memungkinkan untuk pantauin portonya setiap saat, ya itu. Nah, kalau terlalu banyak pantauin, kadang juga pas naik yang harusnya kita disiplin take profit malah keburu turun lagi gitu. Iya. Gitu. Jadi itu udah bisa advance order ya kalau diterima plus. Jangan lupa makanya teman-teman tradingnya diterima plus ya, karena ada advance order, set trailing stopnya gitu ya. Oke, kalau Kak Cisti gimana nih kira-kira? Obstacle-nya tuh biasanya apa sih Kak, dan tipsnya gimana? Kalau bicara obstacle sebenarnya juga sangat banyak ya di pasar modal yang kita bisa bilang dinamikanya sangat tinggi gitu ya. Nah, kalau aku lihat sih obstacle-nya kalau kita bicara di market sendiri itu terkait sebenarnya dari tantangan-tantangan yang mungkin terjadi ketika tidak sesuai dengan ekspektasi. Biasanya kan market akan merespon negatif ya, misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan konsensus gitu, itu pasti akan direspon oleh market negatif gitu. Dan tantangan lainnya juga misalnya tiba-tiba ada perubahan kebijakan-kebijakan, itu juga bisa tuh jadi salah satu obstacle juga di market gitu ya.
Tapi kalau misalnya kita apa ya, kita bicara tentang investasi di kita sendiri gitu ya, memang obstacle dari kacamata investor ataupun obstacle dari kacamata trader mungkin lebih berbeda ya. Jadi kalau tadi Tere itu sempat bilang kalau trader mungkin harus lebih disiplin gitu, batasi cut loss dengan yang disiplin gitu ya. Tapi kalau investor itu kan gimana caranya kita bisa memanfaatkan momentum penurunan untuk jadi peluang kita untuk akumulasi gitu kan ya. Jadi tipsnya dari aku sih, tipsnya itu memang betul. Jadi balik lagi sebenarnya ke psikologi kita nih. Kita juga harus kenal secara baik gitu ya diri kita ini seperti apa gitu ya. Apakah kita ini investor yang long term investing atau kita justru trader gitu ya yang trading dengan time horizon lebih cepat gitu ya, lebih short term gitu ya. Ya tentu itu tipsnya akan sangat beda. Kalau misalnya teman-teman ini long term, manfaatkan penurunan, momentum koreksi, ketika market lagi ketidakpastiannya lagi cukup tinggi ya manfaatkan untuk diakumulasi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman dia trader, mungkin teman-teman strateginya lebih kepada bottom fishing gitu istilahnya. Jadi teman-teman boleh manfaatkan apa ya potensi pembalikan arah tren ketika udah terjadi gitu ya, dan potensi dari bounce back-nya saham untuk kemudian diakumulasi, kemudian taking profit di momentum yang tepat gitu. Paling itu sih tipsnya. Nah berarti ini kita harus berinvestasi juga sesuai dengan profil resiko kita ya. Setuju nggak teman-teman? Nah tadi juga Tere kan sempat ada mention juga ya terkait dividen, dan bulan Maret ini kan biasanya udah mulai banyak nih report-report yang keluar gitu kan, dan pastinya akan ada banyak perusahaan juga yang membagikan dividen. Nah, gimana sih untuk teman-teman menyikapi untuk pembagian dividen ini sebaiknya? Silahkan Kak Cisti, boleh. Aku mungkin di absen dulu gitu, Mi. Iya ya. Ya nih, iya. Oke, kalau menyikapi momentum earning season apa pembagian dividen ya, biasanya kan momentumnya gitu ya, habis earning season diikuti oleh pembagian dividen gitu ya. Untuk menyikapinya lagi-lagi beda ya. Mungkin kalau untuk trader bisa manfaatin momentum dari kenaikan harga saham menjelang cum-dead dividen. Biasanya kan trennya itu kan cukup positif ya, saham-saham yang ada bagi dividen, apalagi dengan dividen yield yang cukup besar gitu ya, itu biasanya kan udah mulai diakumulasi tuh sama pelaku pasar gitu ya, sehingga tuh para trader mungkin bisa manfaatkan kenaikan tersebut untuk adanya potensi dari capital gain. Tapi kalau untuk investor sendiri mungkin strateginya lebih kepada buy atau akumulasi jauh-jauh hari sebelum pengumuman dividen ini akan dibagikan gitu kan. Teman-teman bisa perhatikan dari ketika dia mulai rilis laporan keuangan ya, apakah ada growth dari net profitnya gitu ya. Jadi kan ada potensi kalau misalnya net profitnya tumbuh, bisa juga, apalagi lihat juga secara historically ya, dia juga rutin bagi dividen atau enggak gitu. Nah jadi teman-teman mungkin kalau yang dividen bisa masuk dari jauh-jauh hari, kemudian di keep, di hold sahamnya untuk dapatkan dividennya gitu, paling strateginya. Nah kalau dari Tere gimana nih kira-kira Tere strategi untuk pembagian dividen? Pasti udah strateginya, mungkin aku langsung spill aja ya, sektor apa nih yang menarik nih. Boleh sekalian di spill ya Tere. Banyak yang nanyain, banking ini ya, banking terutama udah musim pembagian dividen. Nah itu sebenarnya juga menarik, terutama aku ngeliat RI itu juga menarik. Terus untuk komoditi itu kayak Pegas itu bisa diperhatikan. Untuk Pegas juga saham-saham coal itu sebenarnya masih menarik ya, karena itu masih based on earnings yang tahun lalu. Itu juga dividennya itu masih bisa kita spekulasi untuk akumulasi di harga yang bottom. Nah nanti tergantung nih teman-teman nanti menjelang cum date-nya, kayak Cisti bilang itu kan pasti
tanggal cum date-nya jangan temen belinya di saat cum date-nya ya. Iya. Jadi kebanyakan X date gitu. Jadi nanti tinggal dilihat tuh apakah capital gain-nya sama dividend yield-nya, yang mana yang udah cukup nih, nanti bisa di take profit gitu. Apalagi kayak aku ngelihat ada Tugu juga menarik untuk dividennya. Oke. Berarti BMRI, Tugu, Pegang ya tadi. MRI ya untuk big banks 4-5% lah ya. Oke. Oke. Nah, tapi kalian lebih ini mana sih, capital gain apa dividen? Kalau dari mana? Aku tim capital gain. Jadi aku tergantung. Aku soalnya punya 2 portofolio, yang satu trading, yang satu untuk investasi. Jadi aku tim dua-duanya. Oke. Gimana Tere tadi mau nambahin? Oke. Oke. Nah, kita move on. Sekarang aku mau nanyain terkait reksadana. Ini jarang sih aku bahas, tapi aku kan pengen tahu ya, apa aja sih sebenarnya hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan reksadana? Apa cukup dengan ngelihat historis return-nya aja, atau gimana kira-kira untuk pemilihan reksadana? Silahkan, Tere dulu, boleh. Oke, kalau aku pemilihan reksadana, selain dari historis return-nya itu penting juga, kita juga lihat dari manajer investasinya dan juga size AUM-nya, dana kelolaannya. Menurut aku juga diperhatikan karena sebenarnya ini juga mungkin yang kadang teman-teman di luar bisa salah kaprah kayak semakin besar dana kelolaannya itu semakin bagus. Tapi iya. Sebenarnya ada size yang ideal gitu, kayak misalnya kalau misalnya dana kelolaannya sudah terlalu besar, itu akan lebih nggak lincah. Ibarat kayak ada gajah dan ada semut lagi lomba lari gitu lah ya. Jadi menangan semut gitu ya? Enggak juga sih ya. Jadi itu juga jadi bisa diperhatiin. Terus tentunya jenis reksadananya, reksadana saham, pendapatan tetap, atau reksadana pasar uang, itu harus disesuaikan dengan profil resiko masing-masing dan juga kondisi makroekonomi. Gitu. Kalau aku masih suka di campuran, karena di campuran itu kan ada fleksibilitas ya. Jadi kalau misalnya manajer investasinya lihat, sekarang kondisi market itu lagi cocok nih untuk saham. Nah, itu porsi di sahamnya itu bisa dibesarin. Tapi kalau misalnya lagi lihat, di saham kurang oke, sekarang kita switch dulu nih ke obligasi korporasi atau obligasi negara juga bisa. Jadi aku lihat untuk reksadana campuran itu oke untuk teman-teman yang mungkin masih konservatif, tapi return yang biasa-biasa aja itu kayak 6%, 7% itu kayaknya udah kurang deh. Kayak butuh ekstra lagi. Itu bisa tuh 8-9% itu bisa didapetin di reksadana campuran. Oke. Kalau Kak Cisti gimana, Kak? Kalau kita bicara reksadana ya teman-teman, sebenarnya pertimbangannya itu memang nggak sesusah kalau kita lagi screening saham. Kalau screening saham kan butuh analisa lebih deep ya, baik itu fundamental ataupun lihat momentum dari teknikalnya gitu. Jadi kalau reksadana sendiri sebenarnya teman-teman tuh cukup lebih simpel gitu. Teman-teman lihat aja di fund fact sheet-nya, dan ada beberapa memang poin-poin yang penting harus dilihat ya. Terutama penempatan aset alokasinya gitu. Jadi teman-teman balik lagi, ini sesuai nggak sih sama tujuan investasi teman-teman di reksadana tersebut. Kalau tadi Tere, aku setuju banget, Tere bilang kan kita juga investasi di reksadana, apa yang kita pertimbangkan dari sisi returnnya 6%, 7% udah cukup atau enggak gitu ya. Iya. Ada yang mau nanya. Aku jadi salah fokus baca running comment. Ya, jadi dari faktor-faktornya yang harus diperhatikan, salah satunya di aset alokasinya ya. Jadi di situ teman-teman bisa perhatikan apakah kalau memang katakanlah itu reksadana saham. Oke. Apakah memang
isi di dalam emiten-emiten di dalam reksadana saham tersebut udah sesuai belum sih dengan profil risiko teman-teman sendiri. Meskipun kalau bisa kita bilang ya, reksadana saham itu kan katanya lebih cocok untuk untuk teman-teman yang lebih agresif, yang risk taker gitu ya. Tapi kan sebenarnya nggak selalu gitu, karena kalau misalnya teman-teman moderat ataupun konservatif, as long as teman-teman mungkin keep-nya lebih panjang, mungkin secara return itu dia akan lebih optimal dibandingkan teman-teman hanya invest ke reksadana yang jenis lainnya ya, dibawa selain dari reksadana saham gitu. Jadi itu poin yang teman-teman perhatikan juga ya. Jadi dari aset alokasinya gitu paling. Oke, baik. Ini ada yang nanya nih tadi, Kak. Kalau investasi buat pemula baiknya kemana dulu ya? Jadi mendingan ke saham dulu, atau ke reksadana dulu, atau kayak gimana? Boleh mungkin dari Kak Cisti dulu, silahkan. Oke, halo Fabira. Jadi ya Fabira, thank you nih buat pertanyaannya Fabi. Untuk teman-teman yang masih pemula banget ya, jadi ada baiknya untuk teman-teman mungkin pertimbangkan reksadana terlebih dulu. Kenapa? Karena satu, teman-teman lebih simpel, nggak perlu analisa gitu. Jadi cukup percayakan dananya itu dikelola oleh pihak berwenang. Dalam hal ini manajer investasi yang mengelola. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih nih, reksadana apa sih yang cocok, apa sih yang sesuai. Jenis reksadana kan ada macam-macam ya. Jadi dari jenis-jenis reksadana itu apa sih yang paling tepat untuk tujuan investasi teman-teman masing-masing gitu. Kalau menurutku sih reksadana ya. Kalau Tere gimana? Setuju, aku juga setuju karena ya kita serahkan ke yang lebih ahli, yang lebih berpengalaman dulu ya, tinggal kita sesuaikan dengan risk profile-nya. Nah, tadi juga ada yang mention tentang SBN, kita juga tergantung juga nih dananya yang kita ingin investasikan, itu time frame-nya berapa lama. Kalau misalnya kita pengen, ini dana idle untuk 3 tahun ke depan, itu nggak masalah kalau di lock, itu bisa di obligasi korporasi langsung, atau reksadana RDT ya, langsung gitu. Tapi kalau misalnya sekarang, kan sekarang banyak banget nih yang, wah cash is king, jadi gue pengen kapanpun tarik, itu available. Likuiditas itu penting banget, itu bisa langsung di reksadana, reksadana yang ada gitu ya. Oke, berarti teman-teman harus aware dulu sama profil risk teman-teman sendiri, terus teman-teman baru lihat lagi nih faktor-faktor lain kayak time frame-nya, risk-nya, itu perlu diperhatikan gitu ya teman-teman. Nah, ini berapa persen sih biasanya reksadana per tahun? Pertanyaannya Kak Cisti. Rata-rata berapa persen tuh, Kak? Tergantung dari jenis reksadananya ya. Jadi kalau ditanya berapa persen per tahun, ini mungkin lebih ke returnnya ya pertanyaannya ya. Returnnya berapa persen per tahun? Rata-rata return. Kalau untuk return tergantung ya, balik lagi ke jenis reksadananya masing-masing. Kita bisa bilang jenis reksadana yang mungkin lebih low return itu adalah reksadana money market ya, reksadana pasar uang. Terkecilnya itu pasti tetap melampaui returnnya deposito gitu. Jadi pasti di atas 4%-an gitu. Dan kalau kita bicara return tertingginya, ya justru return tertingginya bisa sampai double digit bahkan gitu ya. 10%, 13% itu possible. Tapi mungkin di reksadana yang lebih risky gitu, jadi yang lebih high risk gitu. Karena too good to be true kalau misalnya kita mengharapkan return yang tinggi di instrumen yang sangat low risk gitu ya. Jadi ya returnnya kurang lebih seperti itu, Kak Fabira. Semoga menjawab. Oke, mungkin ini benar-benar lah teman-teman, ini banyak banget insight dari tadi kita ngobrol-ngobrol sama Tere dan Cisti. Mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh banget loh, mumpung ini cewek-cewek ini masih on nih malam-malam nih, masih pengen ngomongin banyak nih gitu kan. Silahkan banget teman-teman. Tadi ada juga yang ada juga yang tanya, sebentar ya, sambil aku lihat dulu. Oke. Oke-nya udah. Oh nih, ada saham yang profitnya plus 100% atau enggak, mau all in besok katanya.
Waduh, gimana Ter? Aduh, kalau tahu kayaknya udah jual rumah. Oke, ngomong-ngomong soal all in nih, kalian nih tim all in atau tim dollar cost averaging? Kira-kira Tere gimana? Aku tim beli bertahap sih. Oke. Aku Kenapa? biasa tuh kalau aku soalnya lihat technical juga ya teman-teman. Kalau di sini lihat technical itu pasti ada range buy-nya. Kayak nih kayak yang Yasmin update tiap hari di Terima Ideas itu kan Iya. pasti stock pick-nya ada range buy-nya dari range berapa ke range berapa. Nah biasa pakai prinsip segitiga nih. Jadi aku nyemplung satu kaki dulu, nanti kita biar lebih stabil gitu. Oh, oke, turun ini kesempatan, gue masih ada peluru gitu. Jadi kalau misal trading pun biasa aku masuk bertahap biasa 2-3 kali gitu. Oke. Nah, kalau Kak Cisti gimana? Aku juga sama, aku masuk bertahap atau istilahnya DCA, dollar cost averaging. Jadi aku selalu orang yang melihat bahwa peluang di pasar modal itu selalu terjadi gitu ya. Jadi kita memang nggak pernah bisa menebak ya titik tertingginya suatu saham itu berapa atau titik terendahnya suatu saham itu berapa. Jadi aku selalu manfaatkan ketika ada penurunan ya untuk akumulasi, kemudian besoknya lihat turun lagi ya akumulasi gitu. As long as kita tahu ya fundamentalnya solid, kinerjanya bagus, prospek kedepannya juga positif gitu. Jadi nggak akan takut sih untuk DCA. Oke. Ini maaf banget ya, ini pertanyaannya jumping-jumping, kadang ada yang nanya saham, ada yang nanya reksadana, tapi ini teman-teman dua ini hebat banget loh, bisa jawab semuanya. Oke, ini ada yang nanya jenis reksadana apa yang paling aman gitu. Mungkin boleh dijelasin Kak Cisti yang paling aman, yang paling low risk. Reksadana. Yang paling low risk adalah reksadana money market, teman-teman. Kenapa? Karena underlying asetnya itu ya instrumen-instrumen di pasar uang gitu, seperti deposito. Kemudian mungkin ada bond, tapi bond yang yang short term ya, yang jangka pendek gitu. Kemudian sertifikat Bank Indonesia gitu. Jadi ya memang tingkat risikonya sangat rendah gitu. Oke. Tere ada mau menambahkan? Oke, mungkin kalau dari aku itu yang paling konservatif ya mungkin ya. Asal sebenarnya kan tujuan investasi reksadana kan sebenarnya asal kalahin deposito ya. Menurut aku yang menarik ini ada reksadana satu tahap di atasnya yang tadi Cisti bilang pasar uang itu ada yang namanya reksadana pendapatan tetap. Nah, jadi dia itu alokasinya itu ke saham-saham ke obligasi korporasi yang at least rating single A lah ya. Itu kita kan dari Trimaga kan juga ada tim tuh yang udah khusus filter. Oh, ini didiversifikasikan juga bukan satu reksadana langsung satu obligasi korporasi enggak, tapi ada diversifikasinya, ada standar-standarnya. Pokoknya teman-teman harus lihat ratingnya itu at least single A ke atas lah, yang historisnya lebih terjamin gitu. Dan itu juga returnnya itu bisa capai sampai 7%-an tuh. Itu lumayan. Untuk dari pergerakannya itu konsisten, pergerakannya terus naik gitu. Itu juga cukup bikin tidur nyenyak lah ya. Oh, lumayan ya. Lumayan. Oke, nah ini benar-benar loh teman-teman, banyak banget insight hari ini. Aku ngobrol-ngobrol sama Tere, sama Kak Cisti. Mungkin sebelum kita sudahi live hari ini, boleh dong satu closing statement dari Tere dulu boleh, baru habis itu dari Kak Cisti ya. Closing statement ya. Mungkin aku saat ini untuk teman-teman di saham yang tadi aku bilang, untuk sekarang itu trading pendek aja, disiplin sama plan, disiplin sama trading plan. Nanti kita lihat tahun ini, nanti setelah Lebaran,
nanti setelah suku bunga udah mulai turun, kita udah ngincer dulu nih saham-saham di sektor apa yang kita lihat, oh ada gapnya nih antara performance sahamnya, performance kinerja dari perusahaannya sama harga sahamnya. Oh, kalau ada gap, wah kita mulai bidik dulu nih. Jadi nanti kalau udah mulai bullish lagi, udah break resistnya, udah mulai bullish lagi, kita bisa lebih berani untuk masuk gitu. Oke. Nah, kalau untuk tips teman-teman yang main reksadana gimana nih? Kalau untuk yang reksadana ya, tipsnya adalah kontak aja terima kasih. Itu dia. Kontak jawaban yang aku pengen dengar. Oke. Kalau Kak Cisti gimana nih, Kak Cisti? Kalau aku sih apa ya, closing statementnya sih paling untuk teman-teman tetap semangat gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, kan dinamika pasar modal itu sangat beragam gitu ya. Artinya ada peluang teman-teman untuk juara, ada juga peluang untuk teman-teman loss gitu atau kalah ketika teman-teman di market. Tapi lagi-lagi teman-teman, guru terbaik itu adalah pengalaman. Artinya jadi teman-teman terus jangan pernah kapok untuk berinvestasi di pasar modal. Dan aku pernah dengar quotes dari Charles Dow. Jadi quotesnya itu to know values is to know the meaning of the market gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau memperdalam tentang market, ya saat ini adalah waktu yang tepat, karena investasi terbaik itu kan investasi katanya leher ke atas ya, artinya investasi di diri sendiri, investasi di ilmu, tetap perkaya ilmu teman-teman, jangan pernah patah semangat untuk terus belajar. Oke, mantap nih pokoknya dari dua cewek-cewek cantik ini. Makasih banyak ya teman-teman, Kak Cisti, Tere yang udah hadir di hari ini. BTW ini ada yang bilang jangan lupa spill saham untuk besok ya. Tenang, untuk spill saham itu setiap hari bakalan ada di Trima Plus Ideas. Jadi teman-teman harus pantengin terus di Trima Plus Ideas. Setiap pagi kita bakalan kasih tahu topik-topik yang menarik buat kalian lihat gitu. Oke, thank you banget untuk insight-insightnya, knowledge-nya, untuk sarannya hari ini. Jangan kapok-kapok karena di lain hari aku bakalan invite kalian lagi buat live bareng lagi gitu. Dan teman-teman pasti yang bakalan ada yang mungkin masih banyak pertanyaan bisa dipikirin, ditulis, nanti pas kita live lagi kita bakalan bahas lagi gitu. Oke, thank you semuanya ya. Sampai jumpa dan happy cuan teman-teman semua. Bye bye. Oke, bye bye. Bye bye. Masih ada momen. Oke, sorry ya guys, ini kita sudahi ya live-nya. Thank you. Thank you. Dadah Yasmin. Bye. Dadah Tere. Bye.